kesejahteraan. Hebat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Senat PTS, Bapak Ibu anggota Senat Akademi PTS, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan, dan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menjaga puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang kita berada di ruangan ini dengan sehat walafiat untuk menyimak program-program rektor. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para presenter di bersama ini. Bapak sekalian, dari tayangan singkat tadi, dengan dibesarkan dan dilahirkan di ITS ini dengan filosofi Piro Gedene Samson yang dinampan amung dadi coba. Seberapa besar penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini, kalau itu kita terima dengan ridho dan kita berusaha keluar dari situ, insya Allah itu hanya sebagai cobaan, sebagai ujian. Kalau kita lulus dari ujian itu, maka kita akan meningkat derajat kita sebagai manusia. Nah, oleh karenanya, dengan filosofi ini, dengan gemblengan mental dan fisik, baik dari orang tua, baik dari bapak, ibu dosen, atau guru-guru yang pernah saya alami, saya berdiri di depan sini untuk siap yang menaik membawa ITS ke depan yang tantangannya sangat-sangat berat. Oleh karena itu, buat sekalian dan saudara-saudara mahasiswa, mari kita simak dari program yang ingin dikembangkan. Jadi ini adalah visi yang umum. Kemudian dari visi yang umum ini diturunkan dari Rektor ITS dan sebelumnya program-program yang telah dilakukan oleh ITS. Bagaimanapun juga kami berterima kasih kepada pencapaian yang selama ini yang oleh Bapak Triyogi bersama para wakil rektor dan unsur pimpinan di lingkungan ITS atas pencapaiannya. Kita ucapkan terima kasih dan spirit program yang ingin kami usung nantinya saatnya kami jamanai adalah kemandirian yang nafasnya di dalamnya adalah otonomi. Bagaimana pengelolaan kampus baik di lingkungan akademik maupun di tata kelola keuangan. Kemudian yang kedua adalah keunggulan. Oleh karena itu kami menyampaikan salam keunggulan. Keunggulan suatu keharusan karena ITS telah mencapai di titik itu dan tinggal mengakselerasinya. Kemudian kesejahteraan adalah suatu keniscayaan, itu merupakan muara dari semua aktivitas ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ini dapat terima kasih kepada Bapak Rektor ITS yang ke 2014. Yang pertama dalam reputasi internasional dan dalam on the track, dan ini tadi sudah disebut oleh Bapak Profesor Herman Tasako tentang Urbi yang kita posisi terakhir 1,19. Kemudian peningkatan jumlah penelitian yang cukup signifikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di LPPM. Ini adalah fakta-fakta capaian-capaian positif yang harus dipertahankan dan ditingkatkan bahkan diakselerasi. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan keuangan yang menjadi acuan perguruan tinggi lain berdasarkan rekomendasi dari BPK. Berarti tata kelola keuangan dengan perubahan-perubahan yang ada itu tetap positif dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kemudian yang keempat adalah prestasi kemahasiswaan sangat baik sudah ditunjukkan oleh Bapak Meraih 1, Bapak Profesor Herman Tasako, dan demikian juga
penilaian oleh Kemendikbud yang sangat baik dan ini terbukti. ITS bersama perguruan tinggi besar yang lain ditunjuk untuk menjadi ITS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau ITS PTN. Nah, ITS PTNBH ini mau tidak mau rektor ke depan adalah rektor ITS PTNBH yang nafasnya adalah otonomi pengelolaan baik mulai keuangan, akademik, dan kerjasama. Semua organ yang ada di ITS nantinya itu adalah bernafaskan otonomi pengelolaan ini. Rujuk perkembangan yang berbeda. Ini adalah penilaian dari Kemendikbud. Jadi mau tidak mau kita harus menaikkan. Bapak Ibu saudara sekalian, capaian yang positif itu sebagai manusia di dalam kehidupan ada naik turun, ada plus, ada minus. Akan tetapi dari capaian positif dan kekurangan yang ada, maka di sanalah ada suatu tantangan yang harus kita atasi demi kehidupan yang lebih baik. Adapun tantangan yang sempat kami amati, yang pertama ITS walaupun capaian kulturnya bagus, tapi masih perlu ditingkatkan karena di global kita masih tidak ada informasi yang pada saat sekarang. Kemudian sistem keuangan yang berubah, walaupun demikian kita menjadi acuan perguruan tinggi lain di dalam tata kelola keuangan. Kemudian statuta SPBNBH yang ini menjadi guidance, menjadi panduan kita, ini belum terjadi dan kita masih menunggu. Jadi nanti Pak Rektor ITS PTNBH ke depan tetap mengacu pada statuta ITS PTNBH sebagai guidance. Kemudian OTK yang belum apa? OTK memang kalau presentasi hari pertama kalau ada yang menampilkan ke Jakarta, balik Jakarta. Artinya apa? Kita serius di dalam menata organisasi ITS ini, walaupun harus dengan revisi. Kemudian perkembangan SDM yang belum tuntas. Ada kendala di dosen muda yang harusnya segera sekolah luar negeri, tapi karena satu dan lain hal tidak bisa melakukan itu, akhirnya ya dengan jalan tengah yang punya ke sekolah dan itu untuk kemajuan SDM di ITS. Demikian juga di tenaga pendidikan perlu dikembangkan, perlu diberdayakan dan tentunya perlu dibekali. Dan ini menurut data yang sekarang ini barangkali masih perlu disempurnakan dengan kita katakan sebuah pengembangan SDM yang belum tuntas dan perlu disempurnakan ke depan. Dan kemudian pasal penerimaan dana, tapi tren yang kami terima adalah menunjukkan kenaikan. Sehingga nanti pada saat kita otonom dan mengelola dana sendiri, insya Allah kita bisa memenuhi harapan dengan kerja keras kita. Dua sekalian, ini adalah program kerja yang kami bagi menjadi dua. Rektor keempat bukan Superman, karena itu perlu apa yang disebut dengan manajemen bersama yang intinya nafasnya adalah amal secara bersama dan tidak lain adalah amal jama'i, dan ini akan membuat kita jaya kalau kita bekerja secara sama-sama dalam satu guidance yang jelas. Nah, pertama adalah transisi ITS PTNBH sebagaimana yang dituangkan di dalam statuta ITS PTNBH, bahwa dua tahun pertama adalah masa transisi. Masa transisi. Apa yang dilakukan di dalam masa transisi dan apa yang dilakukan 3 tahun kemudian. Karena masalah jabatan rektor ITS PTNBH adalah 5 tahun, 2 tahun transisi, 3 tahun untuk memantapkan program-program sebagai ITS PTNBH. Program prioritas masa transisi, kita tinggal menunggu selesainya statuta ITS PTNBH. Kemudian menyelesaikan transisi organisasi tata kerja yang ada di ITS ini, yang kalau kita kaji kurang efisien, kita efisienkan. Kalau terlalu besar, kita kecilkan. Dan itu menjadi kajian kita semua yang nantinya dibahas
di lingkungan syarat akademik dengan dewan pertimbangan, atau kalau tes penyedia adalah majelis wali aman. Dari situlah nanti kita akan bisa bagaimana seharusnya. Nah, kemudian saya tadi tata keuangan, tata kelola keuangan. Kalau bulat, kalau turut kita buat sederhana, tapi tentunya tidak semudah apa yang kita katakan. Ada faktor-faktor lain dalam pengelolaan keuangan ini yang barangkali harus disadari kita bagaimana sulitnya mengelola keuangan, dan kita tentunya tidak ingin terjebak dalam suatu permasalahan yang merugikan kita semua. Ini program kerja bidang manajemen. Di sisi kiri, kalau ini semua kita jumlahkan ada 9 program. 9 program dalam klasifikasi TRI 1, TRI 2, dan TRI 3. Nah, dari sini yang sisi kiri, otonomi adalah nafas dari kemandirian. Oleh karena itu, bagaimana di dalam otonomi nanti kita coba untuk bisa menyusunnya. Kemudian mekanisme suksesi ini terkait dengan ITS apa? Untuk bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, bagaimana tadi yang dijelaskan oleh Prof. Mahfud terkait dengan karakter dari seorang pemimpin. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bidang hukum. Sering aturan-aturan yang keluar kita dalam melangkah sering gama. Oleh karena itu, kegamangan itu bisa diatasi kalau kita aspek hukumnya kita mengetahui. Oleh karena itu, kita perkuat bidang hukum di IPS ini. Tidak hanya di tataran subak, naik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi di IPS. Nah, kemudian pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan perlu diperhatikan di dalam bidang manajemen ini. Sarana dan prasarana. Alhamdulillah pada masa periode 2011-2015 gedung-gedung baru kita bangun, dan ini harus dituntaskan nanti di ITS yang ke depan. Nah, kemudian fasilitas mendukung yang lain seperti taman, kemudian seperti standar, kemudian standar asrama yang berkelas internasional, karena kita akreditasi internasional. Pada hari pertama, Pak Adi Trianto, Prof. Adi Trianto telah mencontohkan dengan baik bagaimana taman kita itu tidak cukup untuk orang asing yang ukurannya beda dengan orang Indonesia, dan ini harus diubah supaya nanti sesuai dengan fasilitas untuk bahasa asing. Bagaimana pendanaan pemasukan, dan yang lebih penting lagi dua sekalian adalah take home pay, yang itu adalah indikator dari kesejahteraan. Tentunya yang berkeadilan, tidak sama rasa, tapi berkeadilan. Dan itu ada karakternya. Ini adalah bidang pendidikan. Diklasterkan, inilah bidang pendidikan. Pembangunan karakter. Beberapa dari staf pengacara sampai dulu bagaimana karakter kita, karakter bangsa kita. Tapi kadang kita hanya menyoroti mahasiswa, sementara dosennya kadang juga karakternya ini perlu juga dibangun. Kemudian lab based education atau pendidikan yang berbasis pada lab, jadi hasil-hasil riset itu digunakan sebagai bahan untuk pengajaran mahasiswa kita. Nah, kemudian fasilitas UPMB harus ditingkatkan dalam arti pengajaran di bidang basic science dan laboratorium untuk basic science ini juga harus diperhatikan. Jadi itu adalah impresi pertama bagi mahasiswa yang masuk ke IPS ini. Suasana akademik, alhamdulillah, suasana akademik ini harus mendapatkan supaya meningkatkan bagaimana yang pernah saya lakukan pada saat menjadi ketua jurusan, barangkali satu-satunya jurusan IPS yang bisa mengadakan seminar secara periode hampir 12 tahun ini. Dalam satu semester ada 5 atau 6 kali. Dan itu yang harus kita bisa di lingkungan IPS.
S2 dan S3 yang harus ditingkatkan, diperbanyak, karena pada saat keunggulan berbicara dan suatu keharusan, maka SDM mahasiswanya harus belajar pada riset untuk program publikasi. Untuk bidang penelitian, kami katakan sudah on the track. Dan katakan on the track, jadi penelitian sudah bagus capaiannya, harus perlu diakselerasi, tidak hanya ditingkatkan, tapi diakselerasi sehingga jumlah dan kualitasnya bisa menembus sebuah tingkat internasional. Program kerja bidang pengabdian masyarakat. Untuk bidang pengabdian masyarakat, kalau bicara masalah Rentra 2014-2018, di sana salah satunya sasarannya adalah kontribusi nasional. Mohon maaf, kontribusi nasional yang paling sederhana itu adalah turun ke desa, membangun desa berdasarkan potensi yang ada di ITM. Jadi itu program-program yang insya Allah nanti akan kami laksanakan. Nanti masih ada waktu 2 menit, barangkali izinkan Bapak sekalian untuk menambah rasa syukur pada diri kita dan potensi yang ada di Indonesia ini. Izinkan kami menyanyikan lagunya Gus Plus yang merupakan 2/3 wilayah kita adalah wilayah laut.